selamat datang di AI Channel. Di video kali ini kita akan membicarakan tentang banyak bisnis itu gagal dalam menerapkan AI dalam workflow-nya mereka. Saya akan kasih disclaimer dikit, AI di sini itu mostly kita akan bicarakan adalah generative AI. Karena banyak masih, nanti mungkin kita akan bikin video apa bedanya sih Gen AI, machine learning, AI gitu ya. Jadi tapi intinya di saat sekarang kalau orang terutama di Indonesia pada saat mereka membicarakan AI yang mereka address adalah Gen AI, generative AI. Nah, bagaimana banyak banyak perusahaan ini itu gagal dalam menerapkan generative AI di dalam workflow-nya mereka. Dan itu saya mencatat beberapa hal yang ini terjadi di lingkungan sekitar saya, juga ada yang di klien. Banyak sebenarnya alasannya yang jadi alasan kenapa gagal, mulai dari tidak tahu arah yang benar untuk memulai, sampai ke nggak punya akses. Jadi emang lebar sekali. Tapi saya melihat ada 3 hal yang penting, di mana kalau kita ini terjadi, itu akan banyak sekali mempengaruhi keberhasilan. Jadi yang pertama adalah secara natural, terutama ini saya melihat di lingkungan sekitar saya, itu lebih banyak membicarakan konsep dibanding apa yang harus dan bisa dilakukan. Contohnya adalah, sering nggak teman-teman dengar gitu, ada orang yang bilang, "Saya baca artikel A, kemudian ini yang benar loh cara menerapkan AI." Atau, "Kayaknya yang gini yang benar deh, karena menurut saya A, B, C, D." Atau juga, mungkin teman-teman sering dengar juga tentang, "Saya baca, pengalaman si A, pengalaman si B dalam menerapkan Gen AI itu gini loh." Gitu ya. Nah, problemnya adalah apakah itu salah? Enggak. Itu enggak ada yang salah dalam hal itu, tapi problemnya gini, Anda enggak pernah tahu apa yang dia lakukan. Anda enggak pernah tahu dengan detail apa yang diperbuat. Maksud saya gini, kemarin istri saya itu bilang ke saya seperti ini, "Tuh, baca nih, AI sekarang udah bisa ngeberontak," gitu ya. Jadi ada satu artikel yang dia lihat di sosial media, itu artikel lama sebenarnya, tapi ya seperti biasa kan kalau di sosial media itu menyebarnya bisa sangat sangat panjang gitu. Jadi di artikel itu diceritakan bahwa, Gen AI itu bisa memutuskan untuk mengklon dirinya karena ingin dimatikan, jadi dia mencoba mengklon dirinya keluar dari server. Buat sebagian yang nggak mengerti itu menakutkan, tapi buat orang yang mengerti itu adalah kabar baik. Dalam arti bahwa peneliti sudah menemukan bahwa hal itu mungkin terjadi sehingga kita bisa melakukan, preventif yang perlu. Tapi problemnya nggak segampang itu juga. Kenapa? Karena kan di situ nggak diceritakan. Di situ hanya dibilang lab setting. Jadi di sana ya lab setting-nya seperti apa kan kita nggak tahu. Kalau kita bicara sistem prompt-nya seperti apa juga kita nggak tahu. Yang sederhana aja gitu ya, yang mungkin, kita kita tahu gitu ya, sistem prompt-nya seperti apa, arsitekturnya kayak apa, kita juga nggak pernah tahu. Dan bagaimana Gen AI-nya di-train dan menggunakan apa, dengan batasan apa juga kita nggak tahu dengan detail. So, dalam hal kita terlalu banyak fokusnya di konsep, hal ini membuat masalah dalam penerapan AI di dalam workflow. Kenapa? Karena nanti banyak goyang-goyang tuh gitu, karena denger ini, "Oh kayaknya yang bagus seperti ini," terus dipakai seperti ini. Ini belum sesuai, "Kayaknya yang bagus seperti ini," melakukan seperti ini. Nah, cara yang seperti itu akan membuat tingkat kegagalan menjadi lebih besar. Kemudian solusinya kalau gitu gimana? Solusinya mulai kecil-kecilan dulu, kecil-kecilan. Jangan terlalu terlalu banyak berkutat di konsep. Coba implementasikan ke satu hal aja. Jadi buat aja satu-satu, jangan lompat-lompat kayak kodok gitu ya. Jadi bikin satu 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 rencana jangka panjang gitu mungkin, bukan jangka panjang lah, rencana 3-6 bulan ini yang harus dilakukan, kita lakukan ini dulu yang paling gampang, kemudian udah itu kita maju lakukan hal lain yang lebih gampang. Contohnya gini, saya itu
udah sangat banyak, mengintegrasikan Gen AI di workflow saya pribadi. Banyak banget, mulai mengecek, eee, coding dari tim, mengecek technical proposal, sampai ke membuat technical proposal gitu. Banyak banget lah, banyak banget. Mungkin kalau saya bisa merata-ratakan gitu, mempresentasekan, mungkin sudah lebih dari 50% mungkin, workflow untuk saya pribadi itu udah dibantu dengan generatif AI. Tapi itu tidak dimulai langsung seperti itu. Saya juga mulai dengan sangat-sangat hati-hati, dengan sangat-sangat perlahan. Mulai dari membuat summary dari satu bahan yang perlu saya baca, dari paper yang perlu saya baca, tolong bikinkan summary dong. Mulai dari situ pelan-pelan, 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 sampai akhirnya makin banyak workflow yang bisa diimplementasikan. Jadi jangan terlalu banyak berpikir konsep, jangan terlalu banyak bukan nggak boleh, tapi jangan terlalu banyak konsentrasi di arah sana gitu. Jadi lebih banyak coba implementasikan ke hal yang sederhana terlebih dahulu. Yang kedua adalah saya banyak melihat, terutama di UMKM, itu mereka sangat antusias untuk mengimplementasikan AI dalam workflow bisnisnya mereka. Tapi yang jadi masalah adalah mereka selalu mencari yang gratisan. Kenapa saya bilang ini itu meningkatkan kemungkinan gagal dalam implementasi dan akhirnya karena gagal nggak mau nyoba lagi. Ya manusiawi banget kan. Jadi masalah dengan hal ini adalah pada saat kita bicara tentang generative AI, size is matter. Jadi dia nggak ada tuh yang gratis yang memberikan kekuatan akal yang besar. Nggak ada gitu. Dan itu pada saat kita ingin menggunakan dalam workflow untuk real case, untuk real use case, itu membutuhkan apa ya, ukuran yang besar, ukuran quote unquote, ukuran otak yang besar. Gampangnya seperti itu. Nah, ukuran otak yang besar ini tentu tidak datang dengan gratisan. Nah, solusinya gimana kalau seperti itu? Solusinya adalah gini, coba Anda melakukan cost analysis sederhana. Cost analysis sederhana aja. Nggak perlu cost analysis untuk kayak perusahaan-perusahaan gitu. Untuk pribadi dulu aja deh gini. Kalau Anda bisa menghemat waktu 2-3 jam sehari, harganya berapa? Coba hitung dulu hal yang seperti itu. Dan sesudah Anda lihat seperti itu, Anda bisa hitung seperti itu, dengan Anda bisa menghemat waktu 2-3 jam sehari, Anda dulu deh, jangan perusahaan dulu ya, Andanya dulu nih. Kalau Anda bisa menghemat waktu 2-3 jam sehari, apa yang bisa Anda lakukan lebih banyak? Kalau Anda sudah tahu benefitnya, kemudian Anda hitung cost-nya. Contoh yang paling sederhana adalah coba Anda langganan ChatGPT deh. Ini yang paling umum ya, yang paling umum. Atau Anda langganan Gemini deh, Gemini deh. Anda langganan Gemini deh. Karena kalau Anda banyak pakai Google gitu ya, punya Google Drive, terus sudah itu filenya banyak, apa segala macam, Anda mungkin membutuhkan Google lebih banyak. Ya udah langganan aja Gemini. Dan langganan Gemini itu sekitar berapa sekarang? Saya nggak tahu, 300 ribuan mungkin. Nah, yang jadi masalah gini, pada saat Anda melihat 300 ribunya, tapi Anda tadi sudah melihat benefitnya, sekarang putuskan apakah itu harga yang murah, mahal, atau masuk akal. Kalau Anda melihat bahwa kalau itu tidak masuk akal buat Anda, ya jangan pakai. Tapi kalau Anda melihat bahwa kayaknya 2-3 jam sehari oke deh. Ya kalau gitu Anda langganan aja Gemini. Anda coba. Jangan berpikir terlalu kompleks. Balik lagi, jangan ke yang hal pertama tadi. Jangan terlalu banyak ke hal konsep agentic AI lah. Gimana caranya pakai pakai Gemini supaya bisa membuat agentic AI atau AI yang mempunyai workflow yang bagus. Enggak, pakai dulu gitu. Pakai dulu aja. Pakai dulu. Biasakan diri Anda dengan memakai AI yang punya ukuran otak yang besar. Sesudah Anda biasa, nanti baru kita akan lihat. Sesudah Anda merasa manfaatnya, baru nanti kita akan lihat apakah investasi lain
yang Anda mau pakai itu masuk akal apa enggak. Nah, yang nomor 3 nih, paling epic yang nomor 3 nih. Saya nulisnya harga diri. Jadi gini, ini problem nih, ini ke beberapa teman saya, itu, sering terjadi gini, kalau kita minum kopi gitu ya, terus, ngobrol-ngobrol, orang kadang-kadang berpikir seperti ini, orang berpikir bahwa orang yang memasukkan AI ke dalam workflow-nya mereka adalah orang yang malas, orang yang tidak mau berpikir, dan orang yang bodoh, gitu ya. Jadi kalau menggunakan AI itu kita merasanya nggak dihargai. Kalau ini itu karena barrier-nya seperti ini, akhirnya pada saat menerapkan AI di bisnis, ada ganjelan sedikit aja, dan ganjelan ini kemudian jadi masalah, bukan diselesaikan, tapi ya sudah, balik lagi, nggak perlu pakai, gitu. Nah, tapi coba kita balik sekarang, kita balik persepsinya. Kalau saya tukang bangunan dan saya mau masukkan paku ke dalam kayu, saya supaya kelihatan saya hebat, supaya kelihatan saya jago, saya pakai tangan untuk masukkannya. Ya mungkin Anda ketawa gitu. Tapi yang terjadi itu yang sama yang dilakukan dengan teknologi lain. Palu itu kan alat. Quote unquote palu itu adalah teknologi untuk membantu supaya lebih cepat memasukkan paku ke dalam kayu. Pertanyaannya adalah, apakah tukang yang menggunakan palu adalah tukang yang malas? Apakah tukang yang menggunakan palu adalah tukang yang nggak smart? Ya nggak juga, gitu. Nggak juga. Dia tahu bagaimana menggunakan palunya. Itu yang kalau kita mau untuk mengintegrasikan AI ke dalam workflow bisnis kita dan berhasil, langkah pertama adalah barrier ini harus hilang. Barrier ini harus hilang. Pola pikirnya harusnya diubah dengan semakin banyak pekerjaan yang bisa diotomatisasikan, semakin banyak pekerjaan yang bisa kita hand off ke AI-nya, berarti kita jadi orang yang lebih pintar. Kita jadi orang yang lebih bisa untuk mengadaptasi teknologi. Oke, 3 alasannya sudah jelas. Ini menurut saya pribadi ada 3 alasan yang paling utama kenapa banyak orang gagal, banyak bisnis gagal menerapkan AI dalam workflow-nya mereka. Sekarang ini yang perlu Anda lakukan. Ini pengalaman yang saya alami selama mungkin satu 1,5 tahun terakhir ini. Ada hal yang menarik yang saya pelajari tentang bagaimana kita menguasai satu bahasa baru. Dan di dalam mempelajari bahasa baru itu, ada satu teknik yang diklaim teknik itu bisa membuat kita menguasai bahasa baru itu dengan cepat. Tekniknya itu dibilang dengan nama immersion. Oke. Jadi teknik ini ngapain sih? Teknik ini tuh apa ya? Sengaja membenamkan diri kita dengan bahasa yang mau kita pelajari. Contohnya kita nulis dengan bahasa itu kalau bahasanya tulisannya berbeda dengan alfabet misalnya. Terus kita nonton film dengan dalam bahasa itu, dengar podcast dalam bahasa itu, baca buku dalam bahasa itu. Setiap hari kita pokoknya mengelilingi diri kita dengan bahasa itu, bicara dengan bahasa itu. Nah, ini tuh sangat cepat sekali. Nah, saya dalam pengalaman saya, cara yang paling cepat untuk Anda bisa membuat kemajuan atau memperkecil kemungkinan Anda gagal dalam menerapkan workflow AI dalam bisnis Anda adalah Andanya immersif. Anda membenamkan diri Anda dalam AI, tapi dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Cara yang paling mudah, yang menurut saya adalah cara yang paling sederhana yang bisa dilakukan, Anda langganan aja satu.
Saya nggak peduli langganannya apa, tapi bayar. Bayar satu. Jangan bayar banyak-banyak, jangan bayar 5, bayar 6, bayar servis A, bayar servis B, bayar servis D gitu, tapi nggak dipakai juga. Bayar satu, pilih yang mana. Saya nggak peduli Anda pakai apa. Seriously, saya nggak peduli. Saya nggak peduli Anda pakai ChatGPT, pakai Gemini, pakai Claude, pakai eh, apa DeepSeek, saya nggak peduli. Pokoknya pakai. Pakai model Gen AI yang terbesar. Model Gen AI yang terbaru. Anda immerse, Anda pakai tiap hari. Anda pakai tiap hari sampai bosan. Immerse diri Anda untuk ada di area di mana Anda itu memanfaatkan, karena Anda bayar, dan Anda manfaatkan sampai mentok. Kemudian Anda coba ngebuat apa yang ada di kepala Anda, keraguan-keraguan itu Anda coba. Contoh konsep-konsep yang, wah AI itu nggak bisa dipakai buat berhitung. Ya Anda coba. Jangan jangan berpikir bahwa, oh itu pasti betul. Contoh, Anda masukkan invoice Anda ke sana, terus suruh AI itu. Terus sudah itu Anda double check, betul apa enggak. Kalau Anda merasa bahwa itu salah, kemudian cari tahu gimana caranya ngebuat itu jadi benar. Betul? Gen AI itu pasti punya kesalahan. Sama seperti teknologi lain yang ada. Pasti akan punya kesalahan. Jangan karena kesalahan itu tidak dipakai, tapi Anda cari tahu gimana caranya supaya hal ini bisa membantu Anda jadi meng-counter kesalahan itu. Apa yang perlu dilakukan? Gitu aja dari saya. Takeaway-nya adalah mulai langganan satu. Apapun saya nggak peduli Anda mau langganan yang mana. Tapi pakai tiap hari. Dan jangan pakai AI dengan ukuran yang kecil. Pakai AI yang ukurannya besar. Pakai AI yang terbaru. Sehingga Anda bisa merasakan, Anda bisa mencoba semuanya. Kalau Anda udah lebih pede, Andanya sendiri udah lebih pede, kemudian coba pikirkan, workflow apa yang bisa Anda gantikan dengan kemampuan Anda memakai Gen AI yang tadi sudah Anda lakukan. Baru dari situ pelan-pelan berpikir kita menggunakan agentic untuk apa, kita menggunakan otomatisasi dan AI untuk apa. Oke, kalau ada pertanyaan, dari komen, saya pasti akan coba untuk balas. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.